Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simon Abdul Rashid dengan NIM 4411419042 dari Rombel Biologi B 2019. Pada kali ini, saya akan mensimulasikan praktikum genetika, yaitu pada bab gen yang terangkai seks. Adapun tujuan dalam melaksanakan praktikum kali ini, yang pertama adalah mengenal sifat genetik manusia yang ditentukan oleh gen yang terangkai pada kromosom seks. Yang kedua adalah mengetahui perbedaan jumlah penderita buta warna berdasarkan jenis kelamin. Nah, adapun alat bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada buku isi hara. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan buku isi hara dengan versi digital. Yang kedua ada alat tulis. Alat tulis digunakan untuk mencatat data yang nanti didapatkan pada saat praktikum. Nah, karena alat dan bahan yang akan digunakan sudah lengkap, maka kita dapat langsung menuju ke proses praktikumnya. Proses praktikum yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada buku isi hara, kemudian ada alat tulis. Kemudian, memilih atau menunjuk orang untuk dijadikan sebagai probandus, atau orang yang membaca setiap plet yang ada pada buku isi hara. Namun, pada praktikum kali ini, probandus yang digunakan adalah diri saya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membaca setiap plet yang ada pada buku isi hara, kemudian ditulis pada lembar kertas. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi saya nanti akan membaca angka atau warna yang ada pada setiap plet pada buku isi hara, kemudian akan saya catat pada lembar kertas. Setelah didapatkan data hasil bacaan setiap plet pada buku isi hara, kemudian data yang ada nantinya akan dicocokkan pada kunci jawaban yang tertera pada buku isi hara. Kemudian dilakukan analisis data untuk menentukan berapa frekuensi yang didapatkan oleh probandus. Nah, setelah data hasil pembacaan setiap plet pada buku isi hara tadi sudah dicocokkan dengan kunci jawaban yang ada pada buku isi hara, kemudian data tersebut akan dilakukan analisis data. Analisis data ini berfungsi untuk mengetahui berapa frekuensi yang didapat oleh probandus, yaitu dengan cara jawaban benar dibagi dengan 38 dikalikan dengan 100%. Mengapa dibagi dengan 38? Karena total plet yang kita baca pada buku isi hara tadi berjumlah 38. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa probandus tadi, yaitu diri saya sendiri, memiliki plet yang dibaca benar adalah berjumlah 38, dan plet yang dibaca salah tidak ada, sehingga didapatkan frekuensi, yaitu 38 dibagi dengan 38 dikalikan dengan 100%, sehingga memiliki hasil 100%. Sehingga dapat diketahui bahwa probandus tadi, yaitu pada diri saya sendiri, memiliki mata yang normal atau tidak memiliki kelainan buta warna, karena dapat membaca semua plet yang ada pada buku isi hara. Kemudian, ada pun pembahasan dalam praktikum gen yang terangkai seks, yaitu pewarisan gen yang ada pada kromosom seks berbeda dengan pewarisan gen yang ada pada autosom. Pada manusia berjenis kelamin laki-laki memiliki kromosom seks XY, sedangkan pada perempuan memiliki kromosom seks XX. Anak laki-laki akan mewarisi satu kromosom X dari ibu dan satu kromosom Y dari ayah. Sedangkan pada anak perempuan akan mewarisi satu kromosom X dari ibu dan satu kromosom X dari ayah. Pewarisan tersebut dinamakan dengan pewarisan bersilang. Gen-gen yang terdapat pada kromosom seks X maupun kromosom seks Y dinamakan dengan gen yang terangkai seks atau gen yang terpaut oleh kromosom seks. Kelainan genetik yang disebabkan oleh kromosom seks X umumnya lebih banyak dijumpai pada laki-laki daripada perempuan. Hal tersebut disebabkan karena
pada laki-laki hanya memiliki satu kromosom seks X, sehingga jika memiliki satu alel yang bersifat resesif, maka alel resesif tersebut masih dapat berekspresi. Sedangkan pada perempuan memiliki dua kromosom seks X, sehingga jika memiliki satu alel yang bersifat resesif, maka alel yang bersifat resesif tersebut masih dapat tertutupi oleh alel yang bersifat dominan. Nah, salah satu kelainan genetik yang disebabkan oleh kromosom seks X adalah penyakit buta warna parsial. Buta warna parsial merupakan kelainan genetik yang terjadi akibat ketidakmampuan sel-sel Chronos pada mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Buta warna parsial dibedakan menjadi dua, yaitu protanop dan deuteranop. Protanop adalah buta warna parsial ketika sel Chronos merah pada mata tidak mampu memetakan warna merah, namun masih dapat memetakan warna hijau. Kemudian pada deuteranop adalah buta warna ketika sel Chronos hijau pada mata tidak mampu memetakan warna hijau, namun masih dapat memetakan warna merah. Penyakit buta warna parsial disebabkan dan diturunkan oleh adanya kromosom seks X, yaitu pada gen resesif C kecil. Penyakit buta warna parsial umumnya lebih banyak dijumpai pada laki-laki sebanyak 8% dan pada perempuan sebanyak 2%. Hal ini dilandasari karena, misalnya, terdapat anak laki-laki dengan fenotip buta warna, maka sudah dipastikan jika anak laki-laki tersebut memiliki genotip C kecil karena alel resesif yang ada tidak ada yang menutupi. Sedangkan pada perempuan yang memiliki fenotip normal memiliki kemungkinan dua genotip, yaitu C besar dan C besar C kecil. Pada genotip C besar C kecil, pada perempuan masih dapat dikatakan normal karena alel yang bersifat resesif masih dapat ditutupi oleh alel yang bersifat dominan, yaitu C besar. Pada kromosom seks Y tidak membawa faktor buta warna. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan buta warna yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki hanya memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah ia normal dan tidak menurunkan sifat buta warna kepada anak-anaknya. Kemungkinan yang kedua adalah ia mengalami buta warna dan menurunkan sifat buta warna kepada anak-anaknya. Sedangkan pada perempuan memiliki tiga kemungkinan. Yang pertama adalah ia normal dan tidak menurunkan sifat buta warna kepada anak-anaknya. Kemungkinan yang kedua adalah ia normal, tetapi mampu untuk menurunkan sifat buta warna kepada anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena wanita tersebut bersifat wanita karir atau pembawa sifat buta warna, karena memiliki gen resesif C kecil buta warna. Kemudian, kemungkinan yang ketiga adalah ia mengalami buta warna dan menurunkan sifat buta warna kepada anak-anaknya, khususnya pada anak laki-lakinya. Buta warna parsial dapat diketahui dengan tes buta warna dengan membaca buku Ishihara seperti yang sudah kita lakukan tadi. Tes buta warna merupakan metode pengetesan yang dikembangkan oleh Dr. Shinobu Ishihara. Pada setiap lembar buku Ishihara, di dalamnya terdapat titik-titik dengan berbagai macam warna dan ukuran. Titik-titik tersebut disusun dengan membentuk lingkaran, sedangkan warna yang ada pada titik-titik tersebut dibuat agar orang buta warna tidak akan melihat perbedaan pada warna tersebut, sedangkan pada orang normal akan melihat perbedaan pada warna tersebut. Nah, setelah dilakukan praktikum gen yang terangkai seks, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Antara lain yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa gen-gen yang terdapat pada kromosom seks X maupun kromosom seks Y dinamakan dengan gen yang terangkai seks atau gen terpaut kromosom seks. Beberapa sifat genetik manusia ditentukan oleh gen yang terangkai seks tersebut. Misalnya, pada kromosom seks X yaitu pada penyakit buta warna parsial. Penyakit buta warna parsial dapat diketahui dengan melakukan tes buta warna dengan membaca buku Ishihara seperti tadi. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah kita dapat mengetahui bahwa tes buta warna yang dilakukan dengan membaca plate pada buku Ishihara tadi didapatkan hasil bahwa probandus memiliki mata yang normal atau tidak memiliki kelainan genetik buta warna, karena probandus dapat membaca setiap plate yang ada pada buku Ishihara. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah kita dapat mengetahui perbedaan jumlah penderita buta warna berdasarkan jenis kelamin, yaitu dijelaskan jika penderita buta warna parsial umumnya lebih banyak diderita oleh laki-laki sebanyak 8% dan pada perempuan 2%. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum genetika pada bab gen yang terangkai seks. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.